Apa yang lu lihat dari gua dengan wanita Indonesia yang udah menikah? Terus untuk kerjaan sekarang yang lu handle ada berapa jenis kerjaan sih, Re? Kayaknya banyak banget ya. Kira-kira 10 tahun ke depan, apa harapan dan doa lu? Harapan dan doa ya, gila. Otomatis. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Oke, terima kasih kalian semua masih setia di Rere DC ya. Rere diskusi cantik ya. Dan masih bareng sama gua, Roy Cardo di Tarek Sis. Tanya Rere Kurkur Sis. Hebat ya, kepikiran loh gue bikin kayak gitu. Bener. Karena memang ngobrol sama lu tuh seru, Re. Walaupun memang ya gue bilang ya, Rere itu dulu gue pertama kenal dia kok ini cewek jutek banget gitu ya. Dan mungkin bukan gue doang yang ngalamin ya. Banyak tapi ya. Kesininya manis pisan. Iya, gitu ya. iya. Tapi dia itu orang yang care. Nah, saking care-nya dia, gue nggak tahu nih kehidupan cinta dia dulu apakah segampang itu dia menebar kebaikan sampai orang jatuh cinta, atau malah dia sendiri sih yang gampang jatuh cinta sama orang. Kehidupan cinta lu gimana, Re? Lu pertama ke kota Bandung kan 2005. Ya. Pertama kali lu pacaran kota Bandung tahun berapa tuh? Setelah 2 bulan di Bandung. Wow. Teman kampus. Ya. Enggak, beda. Itenas. Tapi Itenas. tetanggaan lah ya, deket ya. Nah, lu kenalnya gimana sih sama Gue pulang cowok-cowok dari Bandung? gereja, dia bukan orang Bandung. Oke. Dia orang sebenarnya kayak Aris Yasale gitu. Orang Papua, mamahnya Chinese Maluku. Wow. Dia Katolik, dia kuliah di Itenas Elektro. Kayaknya ganteng ya. Ganteng sekali. Oke. Terus pas gue pulang gereja, dia di belakang gue jalan. Terus gue pikir siapa bayangannya tinggi gede kan. Terus kenalan, dia pacaran. Nah, di love life di kota Bandung seperti apa sih? Setragis apa maksudnya? Nggak ada tuh, semua menyenangkan. Menyenangkan semua. Terus kenapa akhirnya sampai sekian banyak orang finally lu sama laki lu sekarang? Yang dulu-dulu kenapa lu bisa nggak cocok? Gue perempuan. Iya. Nah, perempuan itu biasanya dipilih. Oke. Ya kan? Tapi pada saat gue milih, gue harus memilih gitu. Memang beda perempuan ini ya. Ada 2 pilihan gue. Oke. Yang satu tit gitu ya, yang satu lagi dia laki Iya. gue pacaran dulu sama yang ini. Laki gue datang hanya sebagai penggoda. Oke. Nah terus tapi gue nggak bilang nih sama laki gue punya pacar yang ini. Oke. Gimana nih sama saya? Terus dia bilang, oh ya saya serius, mama papa saya udah tahu kamu, kembaran saya udah tahu kamu, tapi nanti dia jawabnya. Nantinya nggak tahu kapan gitu ya. Gue tanya sama yang ini, bule kan ini pacar sampingan nih. Iya. Gila, sampingannya bule cuy. Oke. Terus dan gue nggak pernah mau sama bule. Iya. Gue anti bule. Walaupun semua dari kuliah gue dijodoh-jodohin ya. Ya kan gue biasa aja sama dia. Terus saya, kamu apa nih sama gue gitu. Terus dia bilang, ya serius lah gitu. Terus emang kalau lu serius gimana? Gue tanya kan. Harusnya gimana ya di Indonesia? Oh lu harus nemuin nyokap gue gini. Oke, we're doing gitu. Wow. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gue harus ke nyokap lu, sekalian aja. Gue kenal dia Januari, Juni nyokapnya dia mau datang pertama kali ke Indonesia. Sekalian aja pas nyokap gue datang, jadi nyokap Bertemu sama orang nyokap tua. ketemu. Gue langsung, salah nih tantangan gue. Oke. Ya udah gue putusin yang ini. Langsung lu putusin. Kan lu bilang tadi lu nggak suka bule. Terus akhirnya lu bisa dapet laki lu, kenalan sama dia dari mana? Dia customer rental mobil gue. Iya. Terus kok akhirnya maksudnya kriteria dari bule yang lu suka memang ada di dia? Atau lu bilang lu nggak mau banget bule? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus sebenarnya kok gue bisa? nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue sampai sekarang pun belepotan. Terus yang kedua, not my taste ya bule teh. Cuman laki gue pinter. Dia pinter, dia sama-sama kayak gue, cuman merit bawa koper dua-duanya. Terus sama-sama shooting dalam pemikiran ke depan. Iya. Dia ngajarin gue banyak hal, kayak misalnya contohnya hobi dia luar angkasa. Ya, dia mengajarin gitu kan. Oh kamu tahu nggak video ini. Terus gue mengajari dia dalam mengambil keputusan gitu. Dia kan orang teknik ya. Teknik sekali. Akhirnya gue bilang, lu kalau ngomong sama orang begini-begini. Di setiap meeting besar gue selalu ada di samping dia gitu. Oke.
Menurut lo apa sih yang laki lu suka dari lu? Ya nggak tahu ah, lu tanya laki gua. Menurut lo kan lu wawancara laki lu waktu itu, tapi lu nggak nanya sih ya. Oke. Ya gue pinter. Oh iya. Kalau itu gue akuin, lu pinter. Ya lu kalau lu ke cewek ya, lu belum married ya. What you look first? Pinter pasti. Pinter tuh nomor setelah Oh iya, lu kenal. physically ya, physically betul. Mau nggak mau physically. Okay. Laki gue bukan tipe gue loh, secara fisik ya. Dia kurang tinggi menurut gue gitu. Cuman ada banyak pertimbangan setelah fisik. Pintar, keluarga. Kalau gue disuruh nyokap gue bibit bebet bobot gue jauh banget kan. Nah ya itu come together aja gitu. Tapi kalau lu nanya, oh, laki lu mau apa? Ya gue pikir dia melihat fisik ya. Gue muda, punya rental mobil, bedanya 9 tahun, ya kan? Bedanya 9 tahun sama dia. Terus ya setengah jemuran gitu kan. Terus pas ngobrol ya gue nyambung aja. Kita bebenah bareng-bareng, yuk kita bikin ini. Bener-bener dari awal berdua gitu. Oke. Sip, as Indonesian, lu kan wanita Indonesia banget ya. Menurut lu apa sih yang membedakan laki luar sama orang Indonesia kalau nge-treat cewek? Apa yang lu lihat dari gua dengan wanita Indonesia yang udah menikah? Apa perbedaannya? Lu lebih bebas kalau kata gua. Nah itu sudah dijawab kan? Jadi pola pikirnya? Iya, kebebasan yang tidak gue dapat. Oke, dari awal lu ada perjanjian sama dia? Nggak ada. Jadi nge-flow aja gitu? Dari awal gue punya rental mobil 15 biji sendiri, punya karyawan sendiri. Terus gue udah mulai, gue bangun malam, gue kerjain sendiri, nyuci sendiri. Kadang-kadang dia jemput gue untuk pacaran, nonton juga gue. Bentar gue lagi sibuk nyuci mobil. Kenapa lu nyuci mobil? Ya karena gue harus siapin mobil dan supir gue lagi pada bubar semua. Gue sama sekretaris gue berdua nyuci mobil. Laki gue cuma liatin, nungguin gitu. Dan dia nggak komen apapun, dia nggak komen, lu nggak usah ngerjain ini ya. Gue punya duit banyak, nggak. Bebas aja. Selagi itu bikin gue happy. Iya. Dia nggak pernah yang, kayak misalnya contoh, lu tahu temen gue seabrek cowok gitu. Betul. Bahkan kadang ngumpul di rumah gue, bahkan kadang gue pergi sampai malam sama mereka. Nggak ada satu pertanyaan. Tapi kalau laki lu yang kayak gitu lu bakal nanya? No. Nggak juga. I'm not doing that tuh. Lu merasa dibebasin seperti itu, kenapa lu harus mengekang seseorang gitu? Oke. Gue juga akan, ya kadang-kadang kalau gue mau ikut aja. Akhirnya gue pengen tau lah siapa sih komunitas bulenya, atau gue interesting sama sekarang bule dari mana aja banyaknya gitu. Ya gue tinggal ikut. Dan laki gue nggak pernah yang ngapain lu ikut? Nggak usah, nggak. Siap. Terus dari perjalanan lu pertama kenal sama dia sampai sekarang lu udah nikah, berarti totalnya udah ada berapa tahun tuh? 2012. Ke 2009 tahunan lah ya. 9 tahunan. Ya. Pernah ada kesulitan atau masalah tertentu nggak sih antara lu sama laki lu? Apa sih yang paling tinggi gitu masalahnya? Ego. 2 tahun pertama sangat sulit buat saya untuk akur sama dia. Karena ketika gue marah sebagai Indonesia tuh pengen gue harus mentranslate dulu ke bahasa Inggris. Jadi lu bawa kamus ya? Atau Siri gitu. Dan akhirnya gue seenaknya aja ngomongnya gitu, yang bisa menunjukkan bahwa gue marah gitu. Laki gue cuma bilang, hah apaan sih nih cewek? Ya akhirnya 2 tahun struggling lah. Oke. 2 tahun pertama sangat struggling, egonya gede. Gue merasa gue masih muda, gue merasa gue Asia, harus dilayani, harus romantis, harus cewek, whatever that kind of stuff bullshit woman. Tapi pada akhirnya gue tahu laki gue, ekspektasi gue juga berbeda. Orang-orang selalu berbilang bule tuh romantis gitu. Padahal ternyata kenapa laki gue kagak romantis? Emang gak pernah laki lu romantis? Enggak. Versi orang-orang Indonesia, ya dia melakukan banyak hal gitu. Kayak misalnya kadang-kadang yang simple thing juga dia lakuin gitu. Nggak usah gue ungkapin lah ya. Tapi menurut versi orang romantis penjabaran seperti apa, dia enggak. Tapi pokoknya dia udah masuk kriteria lu sekarang. Sekarang lumayan. Udah jadi laki udah lu ya. Udah terpaksa ya, benar. Oke, kalau bisa lu describe nih tentang laki lu satu kata, apa sih yang lu describe tentang dia? Amazing ya. Amazing. Sebagai seorang cowok. Luar biasa ya, semua kriteria ada di dia ya. Enggak juga sih. Tapi kalau lu balik lagi, gue ingat perjalanan sama dia ya luar biasa aja sih. Dia juga bukan tipikal orang yang
Dari keluarga ya gue lihat bibit bobot dia oke gitu, tapi dia kan mix ya, keluarganya mix, dia Surya, mamahnya Jerman. Oke. Dan dia sedikit kayak punya background ditinggalin sama bokapnya juga dari umur setahun gitu. Jadi terus dia dari semua keluarganya di Jerman dia out of the box ya ke Indonesia gitu. Ini amazing aja. Nah sekarang kan lu balik ke kerjaan nih, kita ngobrolin kerjaan lu. Lu kan diizinin tadi sama suami untuk bekerja. Apapun. Apapun. Terus untuk kerjaan sekarang yang lu handle ada berapa jenis kerjaan sih, Re? Kayaknya banyak banget ya? Enggak. Tetap IT, Oke. bantuin laki gua karena kita punya 4 model bisnis di IT, tetap full gua bantuin dia. Yang kedua warung, belum pernah main kan? Iya, waktu lu ulang tahun gua nggak dateng kan? Iya. Terus yang ketiga ada beberapa startup yang gua injek, ada 3 startup dan gua mentorin gitu. Jadi 2 ini mereka udah otomatis jalan sendiri. Yang satu masih gua bimbing, gua mentorin. Sama satu lagi tambak udang, udah. Oh, lu ada tambak udang lagi sekarang di? Baru mulai. Daerah mana tahun tuh? ini. Cidaun, Cianjur, Cigebang baru mulai. Ngeri ya. Dari semua yang lu lakuin itu ada kesulitan gak sih, Re, sebenarnya? Apakah lu pernah mengeluh? Ya selain mengeluh yang tadi ya. Ada yang lu keluhkan gak sih dari sebanyak itu yang lu lakuin? Kayaknya hari lu padat sebenarnya. Lu bagi waktu dengan anak, dengan kerjaan, dengan laki lu. Ada yang gua keluhin. Apa tuh? Kurang duitnya. Dari segitu banyak masih kurang duit? Enggak lah. Kadang-kadang di bisnis ya lu enggak cari uang ya. Kadang-kadang kita cari lawan bicara. Partner, terus ya misalnya kayak YouTube juga lu bisa dibilang bisnis apa enggak sih? Gitu. Kadang-kadang ada satu teman deket dia nanya, "Ngapain bikin YouTube?" gitu. Gue bilang I need more doing something. Gue butuh sesuatu yang lebih gitu dari apa yang gue lakuin sekarang. Terus anak lu gimana? Kalau lu sesibuk itu menurut lo? Waktu lu cukup gak sih sama anak lu? Ini juga pertanyaan ibu-ibu ke gue. Bener. Gue mau wakil ibu-ibu nih. Quality time bareng sama anak tuh enggak dari pagi sampai sore. Gue punya quality time sebelum tidur. Yang seperti gue bilang, kadang-kadang gue bercerita. Terus kayak tadi pagi nih, gue nggak lari sama teman-teman atau karena gue persiapan syuting or gue ada kerjaan siangnya. Gue tadi pagi gue jalan 1 putaran, ngikutin dia, terus gue ngobrol gitu sambil nyapa orang-orang komplek gitu. Terus makan, kita punya quality time makan, sama bangun tidur. Bangun tidur selalu kita punya waktu cuddling gitu. Udah. Oke, itu versi lo ya. Versi anak lo pernah nggak dia protes? Mami, gue pengen gini, kurang segala macem, atau enggak, misalnya, dia protes sekarang justru. Kenapa dia protes sekarang? Bunga terus. Itu hobi lu lagi yang lain ya. Terus? Ya udah, yang lainnya dia nggak masalah. Kan sekarang di umur berapa nih? 5 menjelang 6 September ini. 5 menjelang 6. Kan biasanya tuh dia ribut pengen adik ya. Lu gak ada kepikiran, Re? No. 1 doang? 1 doang. Yakin? Kenapa? That's enough. Gak mampu gue. Lu gak, ini nih dasar gak mampunya ini secara apa dulu nih? Nah, ya kan? kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika lu punya kemampuan finansial berarti lu mampu membesarkan seorang anak. Kalau gue sih enggak. Kemampuan untuk membesarkan seorang anak bukan hanya kemampuan finansial. Ya kan? Tapi kemampuan gimana cara lu mendidik seonggok nyawa itu kan dari darah ya, dari kecil itu untuk bisa jadi sosok yang bertanggung jawab ke depannya, itu gue nggak mampu untuk lebih dari seorang Sansa gitu. Because gue ngerasa anak gue banyak. Sekarang di usia gue yang menjelang 30, udah 34. Lagi menjelang 30, menjelang 35 gitu ya. Udah ya ternyata ya, aduh. Ya nggak mampu aja, anak gue udah kebanyakan gitu. Jadi gue bisa menyalurkan diri gue ke hobi, ke karyawan, ke kerjaan, dan too much orang ya. Udah banyak di dunia ini orang. Yang lurusin. Tapi kan tadi kalau lu bilang, ada nggak sih yang lu belum kesampaian dari dulu lu
mulai perjalanan hidup lu ada yang belum lu kesampaian gak sih? Atau bahkan yang lu dapat sekarang yang lu tidak pernah pikirkan? Enggak. Lu harus memikirkan. Oh, lu harus pikirkan. Oke. Lu harus memikirkan. Kadang-kadang orang bilang keberuntungan. Iya. Beruntung karena Lera married sama bule. No. Perjalanan hidup yang gue alamin ini gue pikirin. Oke. Gue mau jadi apa? Gue punya ini nanti gue baginya bagaimana? Ketika gue punya ini gue bikin apa? Itu gue pikirin every single detail. Dan balik lagi kadang-kadang itu jadi satu kelemahan di mana kadang-kadang laki gue, kenapa sih lu sedetail itu? Itu. Ya karena gue bisnis itu tidak ada yang menjamin hidup lu. Ketika lu punya 100 juta hari ini, itu bukan milik lu. Milik karyawan lu harus bagi, milik bisnis lu, milik orang-orang yang produksi barang-barang lu nggak dapat apa-apa. Jadi lu harus memikirkan banyak hal di situ gitu. Beda dengan orang gaji, ketika lu punya 2 juta per bulan, itu milik lu full. Beda sama lu mau dikasih 200 juta pun itu bukan milik gua. Jadi ketika lu bilang jadi pengusaha, ini omset gua 200 juta, ya itu bukan punya lu. Lu mungkin sama kayak karyawan lu 2 juta sisanya gitu. Oke. Jadi lu selalu memikirkan apa-apapun gitu ya. Apapun, everything. Mantap. Oke. Ini pertanyaan terakhir di gua sebelum kita kuis-kuisan. Ini kuis-kuisan. Ini terakhir dari gua ya. Mungkin tadi kan dari usaha-usaha lu dan niat-niat lu. Misalnya kalau kita lihat ke depannya nih, mungkin 10 tahun Sansa udah mulai apa tuh SMA ya? SMA. Sekarang SD ya. Sekarang SD. Kira-kira 10 tahun ke depan buat karir lu, buat keluarga lu, buat Sansa, buat yang lain-lain, apa harapan dan doa lu? Harapan dan doa ya? Gila. Otomatis. Apa tuh? Otomatis. Tuhan jadiin semuanya itu otomatis. Ya, antara maruk sama apa ya gitu ya. Otomatis Tuhan jalanin semua usaha lancar. Yoi. Otomatis duitnya juga lancar. Lu ngapain doa panjang-panjang, Roy? Iya, kan harus spesifik. Even kadang kita nggak doa spesifik, Tuhan tahu sebetulnya. Tapi kan Tuhan pengen minta lu spesifik mungkin gitu loh. Anak gua sekolah di Jerman, so gua berharap saya bisa terbang tektok Jerman Indonesia. Iya, mudah-mudahan ntar Jerman Indonesia ada pesawat jetnya lebih cepet ya. Nggak perlu swipe-swipean. Yoi. That's enough. Tahun depan kan harus. Dia statusnya apa, WNA WNI? Both ya. 2 warga negara sampai 18. Dia bisa milih sendiri ya. Pernah nanya gak sih ke dia, lu better di Indonesia apa di Jerman? Nah, oh ya, itu yang ditentuin. Cuman satu itu yang saya menentukan dalam hidup dia nantinya. Lu harapannya apa? Terserah bukan harapan, saya menentukan. Lu yang menentukan? Lu menentukan apa, WNI? Saya sama suami menentukan. Kita udah sepakat yang ditentukan dari anak kita adalah yaitu dia ambil Jerman. Dia ambil Jerman. Oke, karena ya berbagai macam tadi ya. Oke, next kita ke tricky question ya. lulus lah, Re pinter ya. Kalau misalnya harus milih nih, Re, lu milih pintar atau cantik? Pintar. Ini juga nih ada lagi. Lu pilih jago mengurus rumah tangga atau sukses dalam karir? Nggak bisa both ya? Kan tadi pertanyaan kita juga tentang karir dan keluarga kan. Ya tapi kan wanita itu ternyata mempunyai multi talent. Nggak seperti lelaki. Gua akui. Jadi gue bisa sukses mengurus lelaki dan anak Eke dan aku bisa tetap berkarir ya kan. Nggak ada pilihan. Suka-suka dia ya gitu. Oke, murah tapi butuh. Atau mahal yang penting punya? Butuh tapi murah. Murah tapi butuh. Oke ya. Nggak harus merek-merek tertentu ya. Mantap. Oke. Lu pilih teman atau keluarga lu? Keluarga berarti include laki lu, anak lu. Iya, keluarga. Bahagia atau sejahtera? Beda loh. Bahagia. Sejahtera nggak usah. Kalau udah bahagia, kesejahteraan datang dengan sendirinya. Merasa cukup ya. Merasa cukup itu artinya bisa bahagia. Motor jelek tapi berfungsi baik, atau mobil bagus tapi sering servis? Motor. Kok bisa naik motor, Jack? Lu gak ada niat naik motor? Ya itu balik lagi nih. Soalnya lu agak-agak metal kan ya gitu. Iya. Jadi harusnya lu bisa motor. Kan nyebelin ya itu. Nggak part of my life pisan ya. Jadi mami gua dulu
setiap gue belajar motor, mami gue terak-terak tuh bawa sapu tuh. Harusnya motor tuh bawanya bensin ya, bukan sapu ya. udah itu motor orang kata dia. Kalau misalnya gue gantiin gimana, gue nggak punya duit gitu. Jadi mami gue selalu terak-terak, jadi ya udah. Jadi kasusnya karena motor orang ya. Oke, next, terakhir nih question. Suami atau anak? Kalau lu harus pilih dari mereka berdua. Anak. Jadi kalau laki lu balik ke Jerman kagak balik lagi, oke. It's okay. Asal anak lu di sini. Anak mah susah ya. Nyokap lu juga lu milih lu, bokap lu pasti milih lu lah. Oke deh, thank you banget Re untuk pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya. Thank you juga semua yang udah dengerin RSDC. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, share juga buat teman-teman. Gua percaya nih obrolan gua sama Rere di 2 episode masih ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Pengalaman hidup seseorang itu tidak pernah sama. Bahkan lu sendiri pada saat ngomong juga lu belajar lagi hal yang baru kan. Iya, di setiap orang, di setiap tamu yang datang. Oke, thank you banget buat kesempatannya, buat gua Thank you so juga, much. buat teman-teman yang lain. Jadi tetap di RSDC.